Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi dari kelas 12 TKJ 1. Pada video tutorial kali ini saya akan melakukan konfigurasi pada web server, FTP server, mail server, dan web mail server, DNS server pada sistem operasi Debian. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Pertama kita klik new, kemudian isikan nama yang sesuai dengan kita inginkan. Kemudian tipenya kita pilih Linux, versinya kita pilih Debian 32 bit. Kemudian klik next, next. Create VirtualBox, kita pilih PHD, next, dynamic, dan isikan sesuai kapasitas laptop Anda. Kemudian kita lakukan setting terlebih dahulu. Kemudian kita pilih storage, masukkan CD-nya, ISO Debian, kemudian klik Live CD, klik OK. Lanjut kita setting ke network, attach to host only adapter, kemudian advance-nya kita pilih allow all, kemudian OK. Selanjutnya kita jalankan. Lalu kita klik install. Kemudian kita pilih English, Order, Asia, Indonesia, United States, American English. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Lalu kita klik no. Kita pilih do not configure. Hostname-nya kita masukkan nama sesuai nama kita ya, Pratiwi. Kemudian kita masukkan password, re-enter password, masukkan kembali user, masukkan juga password lagi, re-enter password, kemudian kita pilih Western. Lalu kita pilih manual, kita pilih VBox hard disk, kita klik yes. Lalu kita pilih free space, create new partition, ini sesuaikan dengan kapasitas laptop kita. Saya pilih 4 GB, primary, beginning. Kita pilih swap area, down setting, kemudian free space kembali, create new partition, isikan, primary lagi, beginning. Lalu kita down setting up, kemudian free space lagi, create new. Nah kita pilih logical, kita down setting, finish, klik yes. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Kita percepat saja. Nah ini kita pilih no, kemudian kita pilih no lagi. Nah, kita pilih no juga. Nah, ini kita bintangi di standar, kemudian continue. Untuk install the group boot, kita pilih yes, dev SDA. Kita pilih continue. Nah, sekarang sudah masuk ke tampilan Debian-nya. Klik enter, kemudian kita tunggu. Nah, selanjutnya kita login dengan memasukkan nama kita yang telah kita buat tadi, masukkan juga passwordnya, kemudian kita masuk dengan super user, SU, kemudian masukkan password. Nah, untuk melihat IP-nya kita if config. Nah, ETH0-nya belum hidup, jadi kita setting dulu if config ETH0 up. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi IP nano/etc/network/interface. Kemudian kita ketik
auto, ETH0, enter, efface, ETH0, inet static, enter. Kemudian address, kita masukkan IP kita ya, 10.10.28 karena absen saya 1. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan gateway, networknya 10.10.280. Kemudian kita save dengan ctrl-x y. Nah, sekarang kita akan restart dengan /etc/initd/networking restart. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita lihat kembali dengan if config. Nah, ETH0-nya sudah ada dan IP-nya sudah berubah sesuai dengan yang kita konfigurasi. Lalu kita setting di network dan internet settingnya. Kita change adapter option. Kemudian VirtualBox, kita klik kanan properties, lalu pilih TCP, kita ubah, kita konfigurasi secara manual. Ketikkan IP-nya 10.10.282. Subnetmasknya juga 255.255.0. Lalu default gateway-nya 10.10.281. Begitu juga DNS server 10.10.281. Kemudian oke. Kita lakukan tes ping dari klien ke server Debian dengan CMD. Kemudian ping 10.10.281. Nah, sudah berhasil jika tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan tes ping pada Debian ke klien, ping 10.10.282. Nah, tidak bisa. Jangan takut karena kita akan melakukan sedikit troubleshoot kenapa tidak bisa mengeping. Ternyata kita cek pada network dan settingnya, kita pilih Windows Firewall. Lalu kita matikan Windows Firewall dulu. Oke. Nah, sudah berhasil kan? Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan konfigurasi untuk DNS server dengan install terlebih dahulu apt-get install Apache 2. MySQL min server PHP 5 PHP my admin. Maksud saya kita akan mulai konfigurasi web server. Yes. Nah, kalau seperti ini berarti CD yang kita masukkan belum terpasang secara sempurna sehingga dia seperti ini tampilannya. Jadi kita pastikan lagi bahwa CD-nya kita pasang. Nah, kita masukkan new password untuk user. Lalu klik OK. Kita repeat passwordnya. Nah, lalu kita beri tanda pada Apache 2. Klik OK. Selanjutnya, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini sedikit agak lama, kita tunggu saja. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita klik yes, masukkan passwordnya, masukkan password juga. Kemudian kita mulai konfigurasi.
dengan masuk ke cd slash ls, kita akan masuk ke cd var, kemudian ls cd www, lalu ls, kemudian masuk ke cd html ls. Nah, kita akan masuk ke index HTML dengan cara nano index.html. Enter. Nah, di dalam indeks ini masih banyak terdapat coding-codingan, jadi kita akan memindahkannya dengan cara mv index.html ke indeks asli.html. Enter. Kemudian kita ls. Nah, kita akan masuk ke nano indeks asli HTML. Indeks HTML karena sudah dipindahkan isi dari yang tadi ke indeks asli. Sekarang kita ketikkan codingnya, HTML head title tugas mandiri PKK Pratiwi slash title, kemudian kita slash head, kita masukkan script yang kita inginkan. Kita masukkan coding scriptnya, kemudian nah ini sebelumnya kita tambahkan body bg color sama dengan tanda petik warna yang kita inginkan untuk mempercantik tampilan pada saat web server diuji. Kemudian slash body slash html, kita save dengan cara ctrl y. Kemudian lanjut kita slash etc slash init.d slash apache 2 restart. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian kita coba di Chrome. Kita ketikkan IP kita 101.10.281. Nah, jika seperti ini berarti konfigurasi web server kita telah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS server dengan cara apt-min-get install bin 9. Kemudian kita yes, tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, lalu kita masuk ke cd slash kemudian ls. Nah, kita akan masuk ke cd slash etc. Kita masuk ke nano resolve.conf. Nah, di sini kita pastikan tampilan di dalam nano ini seperti ini. Masukkan name server, IP server Debian kita, dan search-nya nama domain yang akan kita buat. Kemudian kita nano slash etc slash host. Nah, ini juga seperti ini. Masukkan IP dan nama domain kita. Lalu kita save. Kemudian kita masuk ke cd etc slash bin ls. Kemudian kita akan masuk ke nano name .conf .default min zones. Kita enter. Nah, kosong berarti ada yang salah ini ya. Titiknya kebanyakan. Enter. Nah, kita scroll ke bagian paling bawah. Nah, mohon teman-teman diperhatikan pada saat konfigurasi di dalam nano ini, jika terjadi kesalahan maka error nanti. Kita ketik zone spasi tanda petik pratiwi.com tanda petik spasi buka kurung kurawal, enter, type spasi master, petik koma, tanda titik koma, di bawahnya kita file spasi tanda petik slash etc slash bin slash db titik lokal 1, nama db lokal yang akan kita buat.
di sini akan menggunakan nama db titik lokal 1, kemudian tanda petik, titik koma, enter, tutup kurawal, titik koma, kemudian klikkan lagi di bawahnya zone tanda petik 10 titik in min addr, kemudian tanda petik spasi buka kurung, enter, type spasi master, titik koma, enter, file spasi tanda petik /etc/bin /db titik A127. Untuk db127 nya saya beri nama db A127, tanda petik, titik koma, kemudian enter, tutup kurung kurawal, kemudian titik koma. Kita save. Lalu ls. Nah, sudah ada ya yang kita buat tadi, db lokal dan db127 nya. Sekarang kita akan masuk ke nano. Nah, jangan lupa kita copy terlebih dahulu. Nano db titik lokal ke db titik lokal 1. Setelah copy, kita masuk ke nano db titik lokal 1. Nah, pada saat konfigurasi di db lokal ini kita harus benar-benar teliti. Localhostnya kita ganti dengan nama domain kita, pratiwi.com. Kemudian di bawahnya juga kita ganti menjadi pratiwi.com. Lalu di bawahnya kita juga ganti menjadi IP Debian server kita 10.10.281. Nah, ini A-nya kita hapus saja menjadi 1 saja. Kemudian masukkan IP kita. Nah, di sini kita masukkan www in A 10.10.281. Untuk mail in A 10.10.281. FTP in A 10.10.281, kemudian NTP in A 10.10.281. Jangan sampai ada kesalahan. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita simpan, kemudian kita copy lagi db127 ke db titik A127, enter, kemudian kita masuk ke db A127, enter. Nah, kali ini kita akan mengubah nama domain menjadi IP kita. Localhostnya terlebih dahulu tetap nama domain. Lalu di sini kita ganti menjadi nama domain kita, pratiwi.com. Nah, di sini kita ketikkan 3 oktet terakhir, tapi dibalik ya. IP saya kan tadi 10.10.281, dibalik 3 oktetnya jadi 12810. In ptr pratiwi.com. Kemudian 12810 in ptr www.pratiwi.com. Kemudian 1.28.10 in ptr mail.pratiwi.com. Jangan lupa di ujungnya juga ditambah titik. Kemudian 12810 in ptr ftp.pratiwi.com. Lalu 12810 in ptr ntp.pratiwi.com. Nah, jika sudah selesai, kita simpan. Ctrl+X, Y. Selanjutnya kita akan masuk ke /etc/init.d sebelumnya kita masuk ke cd titik-titik dulu, kita masuk ke etc dulu, kemudian kita masuk ke nano resolve.conf.
Ini tadi saya hanya memastikan sudah terisi, jangan sampai ada kesalahan atau terlewat. Jadi sekarang kita restart dengan /etc/init.d/bin9 restart. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan pengujian dengan NSLOOKUP. Kemudian kita masukkan IP Debian server kita 10.10.81. Nah, jika sudah seperti ini berarti konfigurasi pada DNS server kita telah berhasil. Sekarang kita coba menggunakan nama domain, berhasil juga. Lanjut kita akan menginstal apt min-get install proftpd. Kemudian yes. Kita pilih standalone, oke. Lalu kita ketikkan cd/etc ls. Nah, kita akan masuk ke cd proftpd. Lalu kita masuk ke nano proftpd.conf. Nah, kita scroll ke bagian paling bawah. Scroll, kemudian kita ketikkan buka kurung anonymous, tutup kurung, belum ditutup, spasi /home/ftp1, nama yang akan kita gunakan pada saat membuat direktori. Kita tutup, kemudian user U-nya huruf besar, Pratiwi, kemudian buka kurung /anonymous, tutup kurung. Lalu kita save dengan ctrl+X, lalu kita masuk ke etc/init.d/proftpd restart. Nah, berhasil nge-restart. Kita akan coba cd/, lalu kita akan add user, masukkan nama kita. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan password dan enter lagi. Kemudian ini bagian ini kita enter saja, kemudian klik yes. Lalu kita masuk ke cd/home. Kita ls. Nah, ini sudah ada direktori yang sudah saya buat. Sebelumnya sudah saya coba membuatnya. Kita akan membuat direktori ftp1. Nah, sudah ada ya. Lalu kita ls min-l. Nah, kita akan coba dulu di sini ftp://ftp.pratiwi.com. Nah, muncul tampilan seperti ini karena kita belum memasukkan file atau membuat direktorinya. Nah, sekarang kita akan membuatnya cd ftp1, kemudian kita masuk ke kelas, cd kelas. Nah, kita sudah isi ya di sini bagian kelasnya, nama-namanya. Kemudian kita masuk ke membuat direktori biodata. Sudah ada ya, tadi sudah saya buat. Kemudian ls, kita masuk ke cd biodata. Lalu kita masuk ke nano Pratiwi. Nah, kita buat di sini biodata kita. Jadi di dalam direktori kita akan memasukkan file lagi seperti itu. Lalu kita save. Kemudian kita coba di Chrome. Nah, seperti ini ya tampilannya. Lanjut kita akan mengkonfigurasi mail server dengan apt min-get install postfix spasi courier min pop courier min image. Lalu kita enter, kemudian yes. Lalu kita tunggu. Nah, ini kita pilih oke. Kita pilih internet site, lalu oke. Nah, kita masukkan sistem file name kita, nama kita ya. Nama dari domain kita mail.pratiwi.com, kemudian oke. Lalu yes. Kita tunggu lagi. Kita tunggu.
Nah, selanjutnya kita akan ketikkan myldir, M kecil, myldir make, spasi, /etc, /skull, /myldir dengan M besar di awalnya. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan cd/etc/postfix. Lalu enter. ls, kita akan masuk ke nanomain.cf. Nah, kita scroll juga ke bagian yang paling bawah. Kemudian kita ketikkan home, H kecil, tolong diperhatikan huruf-hurufnya, underscore, mailbox, M kecil, spasi sama dengan spasi myldir dengan M besar, / kemudian kita save. Lalu kita ketikkan dpkg min reconfigure postfix. Nah, salah ya, berarti ada yang salah di sini. Kita perhatikan. Ini kita tidak spasi, kita spasikan dulu. Selanjutnya kita klik OK. Kita pilih internet site lagi. Sistem mailnya kita masukkan mail kita, lalu OK. Root kita okekan saja, yang ini kita oke juga. Ini kita pilih no. Nah, kemudian 128 di ujung ini kita tambahkan titik 0 titik 0 titik 0 /0, kita oke. Selanjutnya yes, kita pilih no. Ini mailboxnya 0, biarkan ini tanda tambah titik. IV4 kita pilih versi 4, oke. Lalu kita masukkan /etc /init.d /postfix restart. Nah, sudah oke ya. Jadi kita restart juga yang courier min pop. Enter, sudah berhasil. Sekarang kita restart courier min imap. Enter, berhasil. Dan terakhir kita akan merestart bin 9. Kita restart bin 9. Enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi add user dulu. Sebelum melanjutkan konfigurasi membuat webmail, kita add user tkj1, kemudian masukkan passwordnya, kita enter saja yang ini. Kita klik yes, lalu add user lagi untuk user kedua, tkj2, masukkan password, enter, yes, lalu kita cd slash dulu ya. Nah, kita akan melakukan konfigurasi webmail server. apt min get install squirrel mail. Enter. Yes. Tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Lalu /etc /squirrel mail. Jadi seharusnya cd squirrel mail. Karena sebuah direktori, jadi kita masuk dulu nano apache.conf. Ternyata bukan masuk ke sini, kita salah. nano /etc /squirrel mail
/apache.conf. Nah, kita masuk ke bagian ini, kita scroll ke paling bawah. Nah, kita ketikkan buka kurung virtual, V-nya besar, virtual host, H-nya juga besar, kemudian spasi, bintang, titik 2, 80, tutup, enter. Kita tap juga ini dokumen root, D dan R-nya besar, kemudian spasi, /user /share /squirrelmail. Di bawahnya kita tap server name, S dan N-nya besar, spasi, mail.pratiwi.com. Kemudian buka kurung /virtualhost, tutup kurung. Kemudian kita save. Ini seharusnya tidak usah di tab, kita spasikan saja. Yang di atasnya juga. Baiklah. Selanjutnya kita restart. Sebelum restart kita masuk ke nano /etc/apache2 /apache2.conf. Kita masuk ke direktori ini, kita scroll yang paling bawah. Scroll ke paling bawah, setelah itu kita ketikkan include, I-nya besar, spasi, /etc /squirrelmail, kemudian /apache.conf. Kita save, Ctrl+X, Y. Kemudian kita masuk ke /etc /init.d /apache2 restart. Nah, violet berarti ada kesalahan pada saat kita masuk ke nano tadi, kita cari. Nah, di sini ya tadi virtual host-nya saya salah menuliskan jadi virtual host. Jadi ya tidak bisa. Sekarang sudah bisa di restart. Lalu kita coba di sini dengan masukkan www.pratiwi.com. Oh, bukan yang di sini, tapi jangan lupa tambahkan /squirrelmail yang tadi masuk ke web server. Jadi kita tambahkan squirrelmail, www.pratiwi.com /squirrelmail. Nah, sudah masuk. Jika tampilan seperti ini berarti kita sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke user 1 tkj1.com, tkj1, lalu kita mencoba mengirim pesan ke tkj2. tkj2, subjeknya sesuai yang kita inginkan. Lalu isikan pesan apa yang ingin kita kirim ke user kedua. Kemudian kita send. Lalu kita sync out. Kita lihat draftnya terlebih dahulu. Send, di send ya, sudah terdapat. Terus kita masukkan ke user kedua, passwordnya, login. Nah, pesan dari user ke satu telah masuk. Kita dapat membalasnya juga. Dengan demikian konfigurasi kita telah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video tutorial ini. Terima kasih.